Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Salman Al-Faizi dari Psikologi B1. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh penggunaan Twitter terhadap regulasi emosi pada mahasiswa. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali. Nama saya Muhammad Salman Al-Faizi dengan nomor induk mahasiswa 255120300111024 dari Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, kelas Psikologi B1. Berikutnya di sini akan saya membacakan bab yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, penutup, dan yang terakhir daftar pustaka. Pendahuluan di sini mencakup gambaran umum, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan yang terakhir manfaat teoritis dan manfaat praktis. Oke. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial mengubah cara individu dalam berkomunikasi, berinteraksi, bahkan cara mengekspresikan diri. Salah satu bentuk dari perubahan tersebut adalah maraknya penggunaan media sosial di berbagai kalangan, terutama penggunaan media sosial pada mahasiswa. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi atau interaksi, tetapi jadi tempat untuk mengekspresikan diri seperti keluh kesah, bercerita, mencari validasi, dan banyak hal lainnya. Selain tentang sosial media, di sini juga kita akan membahas regulasi emosi. Menurut Gross pada tahun 1998, regulasi emosi adalah kemampuan individu untuk mengenali, memahami, serta mengelola emosi agar dapat berfungsi secara adaptif dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian saya mempunyai satu rumusan masalah, yaitu bagaimana intensitas penggunaan Twitter pada mahasiswa dan apakah terdapat hubungan antara intensitas penggunaan Twitter dan kemampuan mahasiswa dalam mengelola emosi. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk memahami bagaimana penggunaan Twitter dapat memengaruhi kemampuan regulasi emosi pada mahasiswa. Secara khusus, penelitian ini menelusuri sejauh mana intensitas pengaruh penggunaan Twitter terhadap regulasi emosi mahasiswa. Penelitian saya memiliki dua jenis manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya yaitu untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur psikologi sosial dan psikologi media, memperkuat konsep hubungan antara penggunaan media sosial dan proses regulasi emosi, serta menjadi referensi dalam penelitian terkait efek media sosial pada kesejahteraan emosional mahasiswa. Lalu ada juga manfaat praktisnya, yaitu dapat membantu mahasiswa memahami dampak emosional dari penggunaan Twitter, lalu mendorong perilaku penggunaan media sosial yang sehat dan bijak, memberikan referensi bagi praktisi psikologi dalam membuat intervensi terhadap penggunaan media sosial intensif, serta menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam memahami dinamika emosi akibat interaksi di media sosial. Berikutnya ada tinjauan pustaka yang berisi penelitian terdahulu dan landasan teori. Penelitian terdahulu di sini saya mengambil 4, yaitu pertama penelitian yang dilakukan oleh Y dan kawan-kawan pada tahun 2023 dalam artikelnya yang memiliki judul Social Media Use and Subjective Well-being Among University Students, yang dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengguna yang aktif memakai Twitter atau sosial media cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah karena sering terpapar isu sensitif, keluhan, atau diskusi yang memicu emosi. Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Andang Sari dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan judul Problematic Internet Use and Emotional Regulation Among Indonesian Twitter Users, di mana mereka menemukan bahwa individu yang kesulitan mengatur emosinya, misalnya mudah marah, sensitif, atau cepat stres, lebih berisiko mengalami penggunaan internet yang bermasalah.
Berikutnya ada studi dari Peserillo dan kawan-kawan pada tahun 2025 dengan judul Emotional Intelligence, Emotional Regulation, and Social Media Behavior in Adolescence, di mana mereka menemukan bahwa kecerdasan emosional dan regulasi emosi memengaruhi cara seseorang menggunakan media sosial. Individu yang mampu mengatur emosi dengan baik cenderung menggunakan media sosial lebih bijak dan lebih sebentar. Sedangkan regulasi individu dengan regulasi emosi yang rendah cenderung menggunakan media sosial dengan jangka waktu yang lebih lama. Berikutnya ada penelitian dari Malo dan kawan-kawan pada tahun 2024, di mana melalui artikelnya dengan judul Short-Term Psychological Effects of Twitter Engagement, a One-Week Experience Sampling Study, di mana penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan Twitter dapat menurunkan kesejahteraan pengguna dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat serta meningkatkan kemarahan. Namun, Twitter juga dapat meningkatkan rasa keterhubungan dengan orang lain. Berikutnya ada landasan teori. Di sini landasan teori ada tiga, yaitu yang pertama media sosial dan Twitter. Media sosial adalah sebuah platform digital yang memungkinkan penggunanya membuat, berbagi, serta berinteraksi dengan konten secara cepat dan mudah. Twitter adalah salah satu jenis media sosial berbasis microblogging yang memungkinkan pengguna mengekspresikan ide dan emosi dalam bentuk pesan singkat. Yang kedua ada regulasi emosi, yaitu di mana individu memodifikasi pengalaman dan ekspresi emosinya agar tetap adaptif. Berikutnya adalah penggunaan sosial dan regulasi emosi. Menurut Cross et al. Pada tahun 2013, interaksi di media sosial dapat memicu respon emosional yang kuat, baik positif ataupun negatif. Paparan konten tertentu dapat memicu stres, kecemasan, atau bahkan kelelahan emosional. Namun, interaksi sosial yang hangat, dukungan sosial, serta kesempatan mengekspresikan diri dapat membantu meningkatkan regulasi emosi. Berikutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatif. Data yang saya gunakan menggunakan data primer, yaitu data yang diambil langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Responden ini adalah mahasiswa semester 1 sampai dengan mahasiswa semester 8 yang menggunakan Twitter kurang dari 1 jam sampai dengan yang menggunakan Twitter di atas 5 jam. Data ini memuat informasi mengenai berapa lama penggunaan Twitter dalam satu hari, tingkat regulasi emosi dalam kehidupan sehari-hari. Selain data primer, penulis juga menggunakan data sekunder dalam penelitian ini, yaitu menggunakan penelitian-penelitian lain yang sekiranya dapat memperkuat penelitian yang dilakukan oleh penulis. Ini adalah berikut contoh soal yang saya berikan, seperti berapa lama penggunaan Twitter, menggunakan Twitter buat apa saja, serta pertanyaan-pertanyaan terkait penggunaan Twitter dengan regulasi emosi mereka di sehari-hari. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Di sini saya membagi menjadi dua, yaitu pengaruh penggunaan Twitter terhadap regulasi emosi mahasiswa dan hubungan penggunaan Twitter terhadap regulasi emosi mahasiswa. Berikutnya ada pengaruh penggunaan Twitter terhadap regulasi emosi pada mahasiswa. Di sini saya membuat tabel, yaitu tabel kategori durasi penggunaan Twitter. Terdapat 4 orang menggunakan Twitter kurang dari setengah jam dalam satu hari. Terdapat 11 orang yang menggunakan Twitter selama 1 sampai dengan 2 jam dalam sehari, dan terdapat 15 orang yang tergolong tinggi dalam menggunakan Twitter selama 2 sampai 6 jam per hari. Hal ini menunjukkan bahwa Twitter merupakan platform yang cukup melekat dalam kehidupan mahasiswa. Seperti yang dilihat di tabel, mayoritas responden menggunakan Twitter selama 2 sampai 6 jam per hari dengan tujuan mengekspresikan keluh kesah, emosi, berdebat, atau banyak hal lainnya. Selain membuat tabel tadi, saya juga membuat tabel kategori regulasi emosi, di mana terdapat 11 orang yang menganggap dirinya masih tergolong rendah dalam meregulasi emosi, dan terdapat 13 orang yang tergolong tidak begitu rendah tapi tidak juga tinggi atau sedang yang dalam meregulasi emosi, dan terdapat 6 orang yang dapat meregulasi dengan baik, yaitu sebanyak 6 orang.
di mana rendah ini menunjukkan regulasi emosi mahasiswa yang masih kurang, sedang itu yang masih biasa saja, dan tinggi di mana orang bisa meregulasi emosinya dengan baik. Ini dia, berikutnya ada hubungan penggunaan Twitter terhadap regulasi emosi pada mahasiswa. Di sini saya membagi menjadi 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dengan tabel pertama berisi intensitas penggunaan Twitter, tabel kedua regulasi emosi, dan yang ketiga makna hubungan. Seperti dengan orang yang menggunakan Twitter intensitas rendah, regulasi emosinya akan menjadi tinggi, yaitu dan orang yang menggunakan Twitter dengan intensitas sedang, regulasinya emosinya akan menjadi sedang. Dan orang yang menggunakan Twitter dengan intensitas tinggi, regulasi emosinya bisa sedang namun bisa juga tinggi. Artinya, tabel tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara penggunaan Twitter dengan regulasi emosi mahasiswa berlawanan arah. Apabila intensitas Twitternya tinggi, maka regulasi emosinya akan rendah. Apabila intensitas penggunaan Twitternya rendah, maka regulasi emosinya akan tinggi. Yang terakhir adalah penutup. Penutup ini saya tuliskan berisi kesimpulan serta saran. Kesimpulan dari penelitian saya adalah penggunaan Twitter oleh mahasiswa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap regulasi emosi mereka. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas penggunaan Twitter, semakin rendah kemampuan mahasiswa dalam mengelola emosinya secara optimal, yaitu berjalan dengan berlawanan arah. Lalu ada saran. Di sini saya menyampaikan saran untuk mahasiswa, yaitu untuk mengatur durasi penggunaan Twitter dan gunakan strategi regulasi emosi. Serta bagi kampus, untuk memberikan edukasi penggunaan media sosial yang sehat, sediakan layanan konseling terkait kesehatan digital. Dan untuk penelitian selanjutnya, saya menyarankan bahwa menggunakan sampel lebih besar dan tambahkan variabel lainnya, seperti kecerdasan emosional, dukungan sosial, atau jenis konten yang dikonsumsi. Berikutnya, ini dia daftar pustaka yang saya gunakan selama yang saya gunakan. Terdapat 9 daftar pustaka. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.